Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Pagi yang indah ini kami boleh datang kepada Engkau Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan Engkau. Engkau layak menerima pujian kami. Engkau layak menerima yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat karunia anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan Kau tolong. Biarlah Engkau berotoritas Tuhan di tempat ini. Ada berkat-berkat Tuhan melimpah. Ada berkat-berkat rohani yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan ada bersama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang boleh Tuhan melayani pada pagi hari ini. Biarlah mereka tetap tinggal dalam pengurapan Engkau Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami semua umat-Mu baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah boleh menerima berkat-berkat rohani yang melimpah Tuhan. Berkati kami Tuhan pagi hari ini. Patahkan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau yang mencoba Tuhan mengganggu ibadah kami. Tuhan dalam nama Yesus Kau hancurkan Tuhan. Kau memberkati Tuhan tetangga kami, kanan, kiri, depan, belakang Tuhan. Biarlah berkat Allah boleh tercurah. Terima kasih, kami yakin Tuhan berkat-Mu boleh mengalir pada pagi hari ini. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat Allah tercurah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa dahsyat ya. Begitu juga saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah ragu untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang telah terbukti dalam hidup kita. Haleluya. Selamat bersorak-sorai bagi Tuhan lagi hari ini. Nyatakan bahwa Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Terbukti bagiku kekuatan-Mu, perkasa-Mu, tiada yang melebihi yang ku tak
Kami memuliakan nama-Mu pagi hari Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya penebus dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang kalahkan maut, Engkau bangkit dan hidup Tuhan. Haleluya. Bagi oma opa yang tidak kuat boleh silakan duduk. Kita menyiapkan hati kita sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami tidak akan pernah menyesal Tuhan dalam kami mengirim Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh layak Tuhan melayani mengasihi Tuhan. Dalam setiap lembah penderitaan apapun Tuhan, kami tidak akan goyah Tuhan. Karena Engkau Allah yang senantiasa berserta dengan kami Tuhan. Kami mau tetap setia sampai akhirnya kami dapat Tuhan menerima mahkota kehidupan itu. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Ungkapan hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Lewati lembah air mata
kondisi apapun Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya bersahkan jemaat dengan kesungguhan ke hati kita naikkan pujian ini. Tak akan pernah kami sesali Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh memujikan pujian ini. Yesus ini jemaat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami saksikan Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Haleluya. Ya Tuhan, berapapun harga Tuhan yang harus kami bayar, akan tetap setia. Yes, haleluya. Amin Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau mengikuti-Mu seumur hidup kami Yesus. Sampai sudah melayani kasih mengiring seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang sampai ku dapat Tuhan, ini kerinduan kami, ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus mengiring Engkau, mengikut Engkau, karena nama kasih, karena nama sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Mari sekali lagi. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, ini doa dan kerinduan kami. Kami mau ini bukan hanya sekedar pujian yang keluar, tapi ini benar-benar ungkapan hati kami bahwa kami mengasihi Engkau. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus mengiring Engkau.
setia sampai akhir hidup kami. Walaupun kami tahu tidak mudah, ada harga yang harus kami bayar. Ada banyak tantangan, rintangan, pergumulan, kesulitan, penderitaan. Tapi kami tahu di balik semuanya ada kemuliaan, ada mahkota yang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar terus mengikut Engkau. Karena kami tahu mengikut Engkau, kami boleh dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk setiap hamba-hambamu yang melayani hari ini, tim praise and worship. Pengurapan Tuhan terus nyata buat mereka. Semua kami percaya kami siap diberkati lagi, lebih dahsyat lagi. Lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Ketika kami duduk dalam hadirat Tuhan, firman-Mu melawat kami dan memberkati setiap kami. Kami di Tuhan waktu yang sangat khusus ini Tuhan, kami mau gunakan dengan baik. Kami mau fokus untuk mendengar isi hati Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami tidak mau sia-sia. Tapi kami ada di tempat ini, di waktu yang terbaik ini Tuhan. Kami ingin menikmati lawatan Tuhan lewat firman-Mu. Berfirman Tuhan, kami siap. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita siap diberkati Tuhan, amin ya. Sudah tema kita hari ini satu tema, yaitu mengikuti jejak Kristus dalam penderitaan. Memang tema ini sangat berat, tapi Tuhan taruh ayat firman Tuhan ini, tema ini buat kita untuk kita boleh belajar. Karena di minggu-minggu ini kita sedang menanti merayakan kematian Kristus, penderitaan Kristus di atas kayu salib. Dan sebagai orang percaya kita harus ikuti teladan Kristus. Saudara, mari kita akan membuka dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Kita akan baca bagian ini, sebenarnya seluruh ayat dari mulai 18 sampai ayat 25. Tapi kita baca ayat yang ke-21 bersama-sama lebih dahulu. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Sudah dapat semua, amin? Di screen ada, mari kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21, 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Saudara, pada dasarnya tidak ada seorang manusia pun yang mau menderita, betul nggak? Betul? Kalau disuruh memilih, tidak ada orang yang mau sengaja menderita, betul? Semua orang ingin tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami sakit atau hidup susah selamanya. Karena semua orang ingin mengalami yang namanya sukacita, orang yang menikmati hal-hal yang baik. Saudara kasih Tuhan, setiap orang pasti berusaha menghindari yang namanya penderitaan. Karena penderitaan memang tidak mudah, tidak menyenangkan. Tetapi ternyata sebagai orang percaya, kita diperintahkan firman Tuhan hari ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dalam bagian terakhir ayat ini mengatakan supaya kamu mengikuti jejaknya. Huruf besar artinya ini adalah jejak-jejak Kristus. Saudara kasih Tuhan, sebagaimana iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Dan ternyata Petrus mengingatkan kepada kita bahwa dalam kita mengikut Kristus, ternyata ada kasih karunia yang Tuhan rancangkan, yaitu kita mengikuti jejak Kristus. Sering kasih Tuhan, pertanyaannya buat kita, mengapa kita perlu mengikuti jejaknya? Kita sebagai orang percaya mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Yesus. Ayat ini mengatakan, untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita bagi kamu dan telah meninggalkan teladan. Saudara, Kristus
sudah memberikan teladan. Ikuti jejak dari Kristus. Dan jejak itulah yang membuat kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Jejak itulah yang membawa kita menjadi petunjuk arah buat kita, sehingga kita masuk dalam rancangannya, masuk dalam keselamatannya. Saudara, kalau kita mau melangkah, berjalan, pasti kita perlu penunjuk arah. Kalau kita ada di tempat yang baru, mungkin di hutan, kita perlu kompas. Jejak Kristus adalah kompas buat kita, untuk kita boleh berjalan. Dan jejak itu kita lihat lewat apa? Lewat keteladanan Kristus yang Kristus sudah berikan buat kita. Sepanjang 1 bulan ini kita ingin melihat apa yang Yesus sudah buat. Keteladanan Yesus Kristus. Saudara, dalam 1 Petrus tadi pasal 2 ayat 21, karena Kristus telah menderita untuk kamu. Kristus sudah lebih dulu menderita buat kita. Dan untuk itulah dikatakan dia telah meninggalkan teladan bagimu. Dia sudah memberikan contoh. Dia sudah memberikan satu pengalaman buat kita, untuk kita ikuti, untuk kita teladani. Dan Kristus mau kita mengikuti jejak-jejaknya. Artinya kita harus lihat yang Yesus lakukan, yang Yesus buat, yang Yesus kerjakan, itu yang harus kita teladani. Saudara kasih Tuhan, pertanyaan juga lain, yang lain adalah apa? Apakah mengikuti jejaknya itu mudah? Oh, tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah. Mengikuti jejak Kristus itu tidak mudah. Tidak ada jaminan menjadi orang percaya kemudian hidup enak dan nyaman. Saudara, kalau kita berpikir mengikut Tuhan itu nyaman, enak, itu belum 100% benar. Saya percaya juga Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal yang dalam pasal 10 ayat 10 dikatakan apa? Aku datang supaya kamu menerima hidup dalam segala kelimpahan. Memang betul Tuhan janjikan kita hidup dalam kelimpahan. Kita diberkati, kita menikmati semua yang terbaik. Tapi ternyata hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Bahkan lewat pujian tadi, saudaraku, ternyata ada harga yang harus dibayar. Mengikut Kristus dikatakan malahan menjadi orang percaya itu dekat dengan yang namanya penderitaan, pergumulan. Saudara bisa belajar sejarah gereja mula-mula. Pertama kali orang menjadi Kristen, ternyata mereka menghadapi yang namanya pergumulan, penderitaan, kesulitan, tantangan. Saudara kasih Tuhan, Yesus memberikan keteladanan tentang itu. Murid-muridnya mengalami hal itu. Kita tahu bagaimana murid-muridnya ketika mengikut Kristus. Ada tantangan, ada kesulitan. Bahkan kalau kita melihat sejarah menyatakan bahwa murid-muridnya tidak ada yang mati dengan nyaman. Petrus yang pernah menyangkal pun akhirnya Petrus meninggal mati dengan disalib dengan kepalanya di bawah. Sudah kasih Tuhan, ada banyak tantangan. Menjadi pengikut Kristus adalah rela menomorduakan kepentingan pribadi kita. Yang kita mau adalah kepentingan Tuhan ditinggikan atas hidup kita. Saudara kasih Tuhan, bahkan dalam ayat ini, mari kita coba buka. Dalam ayat yang ke-22 dalam 1 Petrus tadi, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Luar biasa saudaraku yang kasih Tuhan. Ternyata Yesus memberikan teladan. Tidak mudah. Ketika dicaci maki, Dia tidak membalas. Kalau sekarang kita lihat saudaraku, coba aja saudara di perjalanan, di mobil, ketika saudara naik kendaraan, saudara kesenggol sedikit, saudara buka kaca jendela, lalu saudara mulai umpat, pasti dibalas, betul enggak? Betul? Tidak mudah. Saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ini, ayat 18 sampai 25. Bagaimana kita belajar mengikuti jejak-jejak Kristus. Saudara kasih Tuhan,
Mari kita akan lihat apa yang dituntut dari kita agar kita mengikuti jejak Kristus. Saudara, apa yang Tuhan tuntut? Supaya kita bisa mengikuti jejak Kristus. Karena memang sekali lagi untuk menjadi pengikut Kristus, mengikuti jejak Kristus itu tidak mudah. Sekali lagi kalau tidak mudah itu perlu ada harga, betul? Ada harga yang harus dibayar. Ada perjuangan, ada komitmen, tapi juga ada kerinduan. Yang pertama saudaraku, untuk kita boleh mengikuti jejak Kristus, yang dituntut dari kita yang pertama adalah memahami panggilan hidup sebagai orang percaya. Saudara, ini penting. Pemahaman kita ketika kita jadi orang Kristen, apa panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita baca sekali lagi ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Saudara baca ayat ini berulang-ulang. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Saudara ditebus, saudara diselamatkan lewat pengorbanan Kristus. Untuk apa? Jawabannya ada di sini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, kita dipilih, kita diselamatkan. Yesus mati buat kita supaya memanggil kita. Yaitu apa? Supaya kamu mengikuti jejak Kristus. Ini yang harus kita pahami. Ternyata kita dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus, di dalam Kristus. Saudara, memang sekali lagi seperti firman Tuhan minggu yang lalu, kita tidak dituntut untuk memikul salibnya Kristus. Tapi firman Tuhan mengatakan, jika kamu mengikut aku, kamu harus memikul salibnya. Nya huruf kecil, pastinya setiap kita punya salib masing-masing, betul? Ada harga yang masing-masing kita harus lakukan dan kerjakan. Kita dinasehati hari ini lewat firman Tuhan, surat Petrus pada waktu itu saudaraku, ini diberikan kepada jemaat yang ada dalam pembuangan. Kenapa dalam pembuangan? Karena mereka mengalami tantangan, ancaman, mereka terpencar. Sehingga jemaat Tuhan waktu itu tidak bisa berkumpul seperti ini. Mereka ada dalam pembuangan, mereka terpencar. Dan ketika mereka mengalami seperti itu, firman Tuhan datang lewat seorang Rasul Petrus berkata, ingat, untuk itulah kamu dipanggil. Jangan takut, jangan putus asa, jangan mengeluh. Jangan berkata, Tuhan kenapa saya menderita? Lalu mulai bertanya, kenapa Tuhan saya menderita? Kenapa Tuhan saya izinkan mengalami kesulitan, tantangan sebagai orang percaya? Tuhan sampaikan lewat Rasul Petrus, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus. Kita diajak hari ini untuk mengikuti jejak Kristus yang menderita. Coba buka dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Saudara, kalau kita percaya itu anugerah Tuhan, amin. Amin. Bukan karena kita. Tugas kita memberitakan Injil, betul? Tugas hamba-hamba Tuhan, tugas setiap gereja Tuhan orang percaya adalah bersaksi kepada orang yang belum percaya. Dan yang membuat orang percaya itu karena karya Roh Kudus, betul? Bukan karena kita ini hanya alat untuk menyampaikan suara Tuhan, betul? Dan kalau ada orang percaya, itu karunia Tuhan, amin. Itu anugerah Tuhan, gak semua orang. Ada saudaraku, sudah berulang kali kasih firman juga, kalau belum kasih karunia Tuhan gak akan bertobat. Artinya kalau hari ini kita boleh menjadi orang Kristen itu karena anugerah Tuhan. Tetapi saudaraku, ayat ini mengatakan kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Untuk siapa? Untuk Dia, untuk Kristus. Artinya ayat ini menunjukkan, meneguhkan juga buat kita. Rasul Paulus juga meneguhkan kepada jemaat di Filipi. Ketika Rasul Paulus ada dalam penjara, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Aku di penjara, aku menderita. Rasul Paulus berkata bahwa apa? Dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus. Tidak hanya menjadi orang Kristen, tapi kita dipanggil juga menikmati karunia untuk menderita bagi Kristus. Saudara, ayat ini ditujukan kepada kita semua, apapun kedudukan sosial kita saat ini. Mau orang kaya, orang miskin. Saudara jangan berpikir hanya orang miskin saja yang menderita. Orang kaya juga menderita, betul? Betul nggak? Orang pandai, orang bodoh, majikan, karyawan, semuanya sama. Kalau menjadi orang Kristen harus siap menderita.
harus tahu panggilan kita. Amat disayangkan bila kita merasa diri kita hebat, kita kaya, kita pandai, kita berkedudukan tinggi. Lalu karena panggilan untuk menderita bersamanya, wah itu bukan buat saya, itu buat orang-orang yang lain. Bahkan sebagai hamba Tuhan pun kita harus tahu persis bahwa menjadi hamba Tuhan itu melekat bahwa panggilan kita adalah untuk menderita bersama dengan Kristus. Petrus di sini menulis bukan sekedar teori, saudaraku. Petrus mengalami satu pergumulan. Kita tahu bagaimana dia pernah gagal, dia pernah menyangkal gurunya, dia pernah menjadi pengecut. Tapi ketika dia tahu persis bahwa hidup melayani Tuhan itu tidak mudah, harus ada tantangan, dia mulai menyampaikan sesuatu yang penting, panggilan untuk berbuat baik, menderita, dibangun atas kebenaran firman Tuhan, harus terus dikumandangkan. Secara khusus bagi gereja Tuhan pada waktu itu, orang-orang Kristen pada waktu itu yang ada dalam pembuangan karena tantangan, karena kesulitan. Dan hari ini pun kita tahu ada banyak kita menghadapi tantangan. Dan Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ada panggilan yang Tuhan berikan buat kita sebagai pengikut Kristus, berlaku buat kita. Siap atau tidak siap, kita harus siap. Kita harus sadar bahwa panggilan kita adalah apa? Kita tidak berdiam diri dalam zona nyaman kita. Kita harus menganggap zona nyaman itu, jangan berkata bahwa zona nyaman itu tanda berkat Tuhan. Betul, kalau kita sudah nyaman itu berkat Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah merancang kita terus dalam zona nyaman kita. Biasanya kalau makan enak terus, lama-lama kena diabetes. Betul? Betul enggak? Kadang-kadang perlu makan sayur yang pahit. Saudara, daun apa itu? Daun pepaya itu sehat. Makan parea sehat. Sekali-sekali. Kenapa? Karena memang kalau terus makan yang enak manis-manis, selalu ada hal yang tidak baik hasilnya. Saudara kasih Tuhan, sebab itu kita perlu sebagai orang percaya, kita menyadari betul bahwa kita memahami panggilan kita. Saudara, pasti melekat. Saudara bisa tanya kepada, ini ada tentara, ada Mas Wajri. Saya tahu ketika Mas Wajri masuk jadi tentara, dia tahu panggilan jadi tentara itu apa. Dan biasanya bahkan kalau mau menikah juga calon istrinya dipanggil, tahu kalau menjadi istri tentara itu harus siap, betul? Betul ya? Ketika harus ditinggal pergi kemana pun harus siap, betul? Kadang-kadang keluarga ditinggalkan karena ada tugas negara. Mungkin Ibu Nung sudah punya pengalaman itu, ditinggal Pak Cahyo pergi ke Ambon. Waktu kerusuhan Ambon, Pak Cahyo tugas ke sana, almarhum ya. Karena begitulah, papa saya tentara, jadi saya tahu persis papa saya juga tentara Kristus tapi juga tentara nasional. Jadi tahu artinya tentara itu seperti apa. Saudara kasih Tuhan harus tinggalkan, kadang-kadang tahu panggilannya sebagai tentara itu seperti apa. Sebagai militer itu seperti apa. Memahami betul untuk menjadi seorang sebagai TNI, tentara nasional, tahu saya menjadi tentara harus demikian. Karena tahu panggilannya, betul? Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen pun harus tahu panggilannya. Ingat, memang betul Tuhan menyiapkan berkat Tuhan buat kita. Tapi di balik itu juga ada rancangan Tuhan. Alkitab hari ini mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, supaya kamu mengikuti jejak-jejaknya. Saya baca dalam firman Tuhan. 3,5 tahun Yesus ada di dunia ini menjadi manusia. Mana lebih banyak enaknya atau tidak enaknya? Lebih banyak tidak enaknya, betul? Bahkan Tuhan Yesus katakan apa? Untuk meletakkan kepalanya saja gak punya rumah, saudaraku. Tuhan Yesus gak punya tempat yang menetap. Dia ungkapkan betul. Burung punya sarang, terus apa? Serigala punya liang, betul? Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu artinya Tuhan Yesus juga, sahabat, tidak memikirkan tempat untuk dia bisa tinggal. Dan itu yang dialami, saudaraku. Artinya, saudaraku, kalau kita sebagai orang percaya, Tuhan izinkan, saudara jangan pernah takut. Kalau saudara menderita bukan karena dosa kita, kalau saudara menderita bukan karena kita melakukan hal yang tidak berkenan, jangan pernah khawatir. Amin. Amin.
Itu karunia. Enggak semua orang memang diizinkan, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mengizinkan penderitaan melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan, di balik penderitaan selalu ada kuasa Tuhan, selalu ada kemuliaan Tuhan, selalu ada janji dan penyertaan Tuhan buat kita. Saudara harus imani, di balik segala penderitaan pasti Tuhan sedang mau mengangkat kita. Karena memang harus lewatin proses. Saudara harus lewati tantangan, dan tantangan itulah yang membuat saudara akan dibawa naik dalam kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Yang kedua, saudara, nanti Tuhan kasih Tuhan, apa yang dituntut dari kita agar kita mengikuti jejak Kristus. Yang pertama tadi, kita harus memahami panggilan hidup sebagai orang percaya. Yang kedua, saudaraku, milikilah hati sebagai seorang hamba. Mari kita buka dalam 1 Petrus mulai ayat 18. Pasal 2 ayat 18. Hei kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara, ternyata kalau kita membaca ayat ini, latar belakang pada waktu itu dalam masa kekaisaran Romawi. Itu kita tahu kan zaman itu pemerintahan dipegang oleh Kaisar Romawi. Dan kekaisaran Romawi itu membuat banyak orang-orang Yahudi, orang-orang percaya khususnya menderita. Kenapa? Karena orang-orang percaya pada waktu di wilayah Asia Kecil itu secara khusus, saudaraku, kita tahu bahwa Petrus mencoba menasihati orang-orang yang statusnya hamba. Mereka itu tinggal bukan di tempat mereka menjadi, mereka tinggal menjadi perantau. Mereka tinggal bukan di tempat mereka asli mereka. Karena tantangan, karena kesulitan, mereka harus terpencar kemanapun mereka bisa menyelamatkan diri. Sehingga mereka bekerja di sana dan mereka berjuang, saudaraku. Dan ternyata dalam kekaisaran Romawi, saudaraku, karena mereka mungkin cari pekerjaan susah, mereka akhirnya menjadi budak. Dan budak pada itu adalah apa? Mereka dibeli oleh apa? Oleh bos-bos, oleh penguasa-penguasa. Sehingga mereka bukan milik mereka, mereka menjadi budak. Artinya mereka tidak berkuasa atas dirinya. Dalam konteks pada waktu itu, mereka menjadi budak yang harus bekerja sesuai dengan apa yang dimau oleh pemiliknya, yang membelinya, yang menebusnya. Membeli dari pasar dosa. Makanya Yesus katakan, kata tebusan itu, Yesus itu membeli kita dari pasar dosa. Pada waktu itu, orang-orang yang bekerja itu dijual di pasar, lalu dibeli oleh bos-bos yang punya uang untuk membeli budak-budak itu bekerja. Dan Petrus tahu itu. Seorang hamba dikatakan sebagai seorang hamba harus tunduk kepada tuannya. Dan itu memang yang harus dihadapi. Apalagi kalau mereka bukan milik mereka sendiri. Mereka milik orang atau bos yang sudah membeli mereka dengan sejumlah nilai uang. Saudara kasih Tuhan, dikatakan Petrus memberitahu bahwa penderitaan mereka sebagai apa yang mereka alami itu adalah kasih karunia. Mungkin kalau kita konteks sekarang ini tidak mudah kita bekerja di tengah-tengah pekerjaan kita sebagai karyawan, sebagai pegawai, lalu bertemu dengan bos yang tidak baik, yang tidak ramah, yang bengis, mungkin membuat kita nggak betah, betul? Betul ya? Kita berpikir udahlah saya cari kerja yang lain. Tapi ternyata saudaraku, Tuhan izinkan kasih contoh buat kita untuk kita belajar menerima apapun ketika itu kita alami bukan karena kita melakukan yang tidak benar, kita melakukan kesalahan. Kalau kita nggak salah bekerja, lalu kita dibenci oleh pemimpin kita, oleh bos kita, itu anugerah Tuhan. Sulit atau sulit?
Apalagi minta maaf, gaji nggak naik-naik lagi. Betul? Sudah dimarahin, gaji nggak naik-naik, nggak ada waktu libur lagi. Mana anak saya? Ayo Nasir. Mudah-mudahan ini firmannya buat anak saya. Kadang-kadang seperti itu, sulit sekali. Sudah dikasih Tuhan, tapi hari ini Tuhan katakan kepada kita, untuk itulah kamu dipanggil. Kita harus punya hati sebagai seorang hamba. Tahu panggilan kita, kita harus jadi hamba. Hamba yang seperti apa? Kalau kita melihat ayat ini, hamba yang Tuhan izinkan kita belajar adalah apa? Hamba yang tunduk. Bukan tanduk ya. Sama seperti istri-istri harus tunduk kepada suami. Tidak boleh tanduk suaminya. Demikian juga kita sebagai orang percaya kita harus tunduk. Katakan tunduk. Tunduk itu artinya submit. Kita tidak bergeming sekalipun ketika harus menghadapi orang-orang yang mungkin benci sama kita. Kita melakukan kebaikan tapi orang membenci kita. Itu saudara gini, kalau saudara dibenci sama orang di tempat ini kan kita nggak semuanya orang senang. Tapi kalau kita dibenci karena kita jadi orang Kristen, saudara katakan, jangan bilang gitu, aneh ya. Bukan aneh, itu Alkitabiah, betul? Betul? Kalau kita melakukan kebaikan, lalu kita dibenci, jangan bilang aneh. Lalu jangan marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah baik kok dibenci sama itu? Jangan aneh. Alkitab sudah katakan, memang kadang-kadang kita harus mengalami itu. Kita harus punya hati sebagai seorang hamba. Artinya hamba, kita ini tidak berkuasa. Ingat, kita ini milik Kristus. Amin. Amin. Ingat loh, kata ditebus itu. Ex agorazo. Yesus itu datang ke pasar dosa. Kita ini budak-budak dosa. Lalu Yesus membeli dengan harganya. Di pasar dosa membeli kita. Artinya saya mau katakan, kalau Yesus beli kita, kita milik siapa? Milik Yesus, betul? Kalau Yesus mau buat kita, kamu harus lewati itu. Yaitu otoritas bos kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus mau ikutin apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan. Kalau kita tidak karena berbuat dosa, karena kita tidak melakukan kesalahan, lalu kita dibenci, kita mengalami penderitaan. Jangan berkata itu aneh, tapi katakan itu kasih karunia Tuhan buat kita. Karena saya percaya, Tuhan tahu bahwa kita orang hebat. Kita orang yang kuat. Tuhan mau kita jadi berkat. Muncul menjadi terang kemuliaan. Orang berkata, orang dibenci kok tetap baik ya. Itulah orang Kristen. Amin. Kita tahu panggilan kita. Hamba yang tunduk. Ayat yang ke-23, hamba yang sabar. Ketika dicaci maki, kita tidak membalas. Harus punya hati yang sabar. Hamba yang sabar. Itu yang Tuhan mau. Petrus mengingatkan kepada kita, harus kita tunduk kepada Tuhan. Baik. Saya mau tunduk kepada yang mengasihi saya. Kalau tahu, kalau saya lagi, saya lembur, mengerti. Lemburan nggak dikasih. Itu mah hamba yang nggak perlu saya, Tuhan yang nggak perlu saya hormati. Enggak. Tuhan katakan di sini, mau yang ramah, tinggal dibalik kan, ramah, marah itu kan beda ya. Katanya sama, hurufnya tinggal dibalik, ramah dengan marah. Tapi dua-duanya harus kita tunduk dan taat, betul? Amin. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Hamba yang rela menderita, hamba yang taat, hamba yang mau melayani. Ingat, Yesus katakan apa? Aku datang bukan untuk melayani. Bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Kita harus melayani. Dengan apa? Dengan apa yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang saudaraku, kita melayani itu dengan apa? Dengan kita belajar kesabaran kita.
bapak, ibu, semuanya sana. Kadang-kadang secara manusia, kata Pak Hendra, CCTV-nya. Beberapa minggu yang lalu Pak Amos dengan ibu yang harus mengalami tidak mudah. Secara manusia kesel ini, darah mudanya naik ya Pak Amos ya. Yang penting jangan darah tingginya naik Pak. Jaga. Tapi saudaraku, saya belajar hari Sabtu Jumat kemarin sampai malam saya sampai ngobrol. Ya, saudaraku, kita belajar. Kenapa? Untuk itulah kita dipanggil, betul? Untuk kita jadi berkat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Mari balas kejahatan dengan kebaikan, betul? Mereka marah, kita ramah, betul? Amin. Mereka cemberut, kita tersenyum. Yang setuju katakan amin. Kita harus jadi berkat. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Menjadi hamba-hamba yang taat. Itulah perintah Tuhan. Perintah untuk tunduk kepada Tuhan yang jahat. Itu yang Tuhan katakan. Petrus berkata, kamu harus tunduk kepada Tuhan yang sekalipun jahat, kita harus tunduk. Dan itu tidak mudah kalau nggak punya hati sebagai seorang hamba. Yesus sudah memberikan teladan. Filipi pasal 2 dari mulai ayat yang ke-5. Coba baca saudaraku, Filipi pasal yang kedua, kita akan baca. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan bahkan mati sampai mati di kayu salib. Yesus sudah memberikan teladan. Tidak mungkin kalau Tuhan Yesus tidak punya hati hamba, dia rela mati, dia mengosongkan dirinya untuk bersama dengan kita dan menderita. Artinya Yesus tahu ketika dia datang, dia bukan mau melayani, bukan untuk dilayani, tapi mau melayani. Dan dia tahu dia harus mati. Dan sebelum mati dia harus menderita, harus dicambuk, harus memikul salib, harus dihina, harus diolok-olok, harus ditolak. Tapi untuk itulah Yesus datang. Dan itu yang menjadi teladan buat kita. Mari kita mau ikuti jejak Kristus. Sekali lagi saya mengatakan, jangan pernah takut. Karena bagi Allah penderitaan karena Kristus adalah merupakan kasih karunia. Amin. Kita ada di gereja kasih karunia Indonesia. Jadi artinya kita harus siap menikmati kasih karunia. Kasih karunia itu bukan hanya karunia mengajar, karunia yang lain melayani, tapi karunia untuk menderita juga Tuhan kasih buat kita. Kalau ada yang siap. Dan saya yakin di balik penderitaan yang Tuhan izinkan, selalu ada rancangan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, sebagai penutup, saudara, dalam dunia sepak bola, kita bisa menemukan beberapa nama anak pemain bola yang suka bola. Sahabat di sini yang suka bola, tahu saudaraku, saudara tahu kan Zinedine Zidane ya, sahabat pemain dari Prancis. Saudara tahu dia punya anak namanya Enzo Hernandez. Dan itu pemain bola luar biasa. Ikuti jejak ayahnya. Jadi pemain bola yang luar biasa. Lalu ada juga, saudara tahu yang namanya Joshua. Kalau nggak salah dia pemain AC Milan ya. AC Milan atau Inter Milan? AC Milan. Dia pemain yang luar biasa. Di AC Milan dia boleh membawa AC Milan maju, Bang. Mengalami banyak kemenangan. Dia punya anak namanya Timothy Weah. Dan anaknya juga jadi main bola di Juve. Di Juve. Terus Anda tahu? Joshua akhirnya apa? Dia menjadi presiden. Jadi presiden Liberia. Saya nggak tahu nanti anaknya akan ikutin jejak setelah jadi pemain bola jadi presiden juga ikutin. Dan saya lihat ternyata begitu, ikuti jejak dari papanya. Ada lagi saudaraku, kalau sudah ingat ada pemain kiper terkenal namanya Van der Sar, depannya siapa?
Belanda, pemain Belanda. Dia punya anak. Dan menariknya saudara, anaknya juga ikut jadi pemain bola. Dan lucunya, kalau salah anaknya namanya Joy van der Sar. Dia jadi pemain bola juga. Dia pemain bolanya jadi kiper juga. Ikuti jejak papahnya. Ada lagi saudara tahu pemain kiper terkenal apa? Schumacher juga anaknya jadi pemain bola dan jadi kiper juga. Itu kiper-kiper terkenal. Apa sama namanya? Iya, itu yang suka bola pasti tahu namanya. Saudara, ternyata anak-anak itu dia lihat orang tuanya, papanya, dia ikuti jejaknya dan menjadi orang-orang yang hebat. Saya percaya kita punya Bapa yaitu Tuhan Yesus. Dan saya tahu dia Bapa yang tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Amin. Kalau kita bisa ikuti jejak Bapa kita yaitu Kristus yang sudah mati buat kita. Kan kita ketika Yesus mati, dia menyelamatkan kita dan kita percaya kita menjadi anak-anaknya. Amin. Dan kita punya Bapa yang baik. Mari kita mau belajar ikuti jejak. Dan percayalah kalau kita ikuti jejak Kristus gak pernah akan salah. Anak-anak muda, kalau kau ikuti jejak Kristus, kau punya masa depan yang baik. Amin. Kau punya rancangan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan tidak pernah salah menuntun kita di jejak Kristus. Walaupun mengikuti jejak Kristus, ada harga yang harus dibayar. Melayani Tuhan. Saya kemarin kedatangan tamu anak muda. Baik 2 tahun. Sore anak muda datang, lalu ngomong panjang lebar, tanya ini. Lalu dia bilang, dia tanya absen semua, salam buat semua kita. Absen satu-satu nama kita. Saya pikir ini persis papinya ini. Nanya semua, tanya Mas Thomas, tanya Rafael, bahkan tanya Johan yang di mana? Yang nanti kalau penasaran sudah tanya sama saya, siapa Pak Beni tamunya? Lalu saudara dia tanya Andika juga. Lalu dia bilang, kamu nanti mau kuliah di mana? Saya mau kuliah di Unpad atau Unpar. Kalau enggak saya mau pergi ke luar kota. Kenapa kalau keluar kota? Saya mau supaya saya belajar mandiri. Karena kata papa saya harus jadi orang mandiri. Lalu kamu mau ngambil apa? Saya mau ambil bisnis. Kenapa kamu ambil bisnis? Kan papa saya orang bisnis. Jadi saya mau ikutin jejak papa saya. Wah, saya ketawa juga, luar biasa ini. Dulunya dia nggak ngomong tapi ngomong, Pak. Terus saya bilang, wah, ini anak muda seperti ini. Terus dia bilang, kamu sibuk ya? Sibuk sekarang saya pelayanan. Saya jadi mulmet. Wah, mulai multimedia. Bukan jemaat di sini, bukan. Saudara dia ngomong panjang, saya lihat, wah, luar biasa ini. Terus saya bilang begini, ya anak-anak itu pasti akan lihat teladan daripada siapa? Orang tuanya. Sebagai anak Tuhan, mari kita ikuti jejak Kristus. Percayalah kalau kita ikuti jejak Kristus, saya yakin walaupun tidak mudah ada harga yang harus dibayar. Saya yakin di balik segala apa yang kita harga yang harus dibayar, ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan buat kita. Saya berani jamin anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang setia sama Tuhan, orang tuanya takut akan Tuhan, anaknya takut akan Tuhan, masa depannya indah di dalam tangan Tuhan. Kalau kita terus setia, ikuti jejak Tuhan. Lalu anak-anak ikuti jejak orang tua kita yang takut akan Tuhan. Pasti anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang nomor 4 tadi. Tak akan pernah sesali. Tidak ada nama tasyikir nama. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Sepanjang hidupku lewati rembah air mata, disaksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap
mengiringmu seumur hidupku. Janjimu ku pegang teguh sampai ku dapat kehidupan. Saudara, kita bersyukur karena kita boleh menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anaknya. Mari kita renungkan, apakah kita sesal? Apakah kita menyesal ketika Tuhan jadikan kita orang Kristen? Dan berkata, Tuhan kenapa sih saya jadi orang Kristen, saya harus mengalami banyak hal, kesulitan, tantangan, tidak mudah. Tapi mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Sebab untuk itulah kita dipanggil, untuk kita boleh mengikuti jejak Kristus. Tuhan gak pernah merancangkan kita nyaman, lalu enak begitu saja. Enggak, Tuhan mau kita ada harga yang harus dibayar. Sama seperti Kristus, 3,5 tahun ada harga yang harus dibayar. Dia boleh melayani berkeliling dari satu tempat ke tempat. Dengan penuh belas kasihan dia menolong orang yang sakit, menolong orang yang menderita, memberi makan orang yang lapar. Dan itu bagian yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan ingatkan kita dipanggil untuk itu, mengikuti jejak Kristus. Mari kita pahami panggilan itu. Jangan pernah menyesal ketika hari ini kau harus menghadapi banyak tantangan, kesulitan. Bukan karena engkau berbuat dosa, karena engkau berbuat sesuatu yang tidak berkenan, tapi karena engkau mengiring Tuhan, melayani Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Ingat, itu adalah panggilan Tuhan buat hidup kita. Mari kita jadikan kita, Tuhan, kami mau jadi hamba, hati hamba yang mau melayani, hamba yang mau mengasihi, hamba yang taat, hamba yang tunduk, hamba yang rela menderita, hamba yang mau melakukan yang mungkin tidak menyenangkan. Mari kita kerjakan. Percayalah, Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Dan ada janji Tuhan. Kita mengatakan Tuhan ditinggikan, Yesus ditinggikan di atas segala Tuhan, segala Allah. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Tuhan dibawa naik dari kemuliaan, dari kepada kemuliaan. Saya percaya juga Tuhan sedang membawa kita akan terus naik ketika kita boleh mengikuti jejak-jejak Kristus. Tak akan pernah ku sesal. Jadi ini menjadi doa kita, ini menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Lewati lembah air mata, lembah kekelaman, padang gurun, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Berapapun harga yang harus dibayar, yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Oh, melayani, mengasihi, seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku sampai ku dapat kehidupan. Katakan sekalipun tubuh, sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap telah Tuhan aku. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Tuhanku selamanya. Katakan melayani, mengasihimu Tuhan. Seumur hidupku.
pegang teguh sampai ku dapat kehidupan. Janjimu saya rindu pujian ini menjadi komitmen kita. Mari kita mau taruh tangan kita di dada kita. Ini menjadi komitmen kita. Tanda di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, saya mau tetap mengikuti Engkau. Apapun kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, apapun juga penderitaan, kami tidak mau berpaling dari Engkau. Biar ini menjadi kerinduan dan komitmen kita, janji kita di hadapan Tuhan. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat kehidupan. Saya rindu anak-anak muda nyanyikan ini, janjimu. Anak-anak muda, ya raya raya sikaraya namanya. Ya raya nama tersikaraya. Percayalah, ketika engkau tetap hidup berkenan, Tuhan akan mengangkat engkau. Mungkin hari ini kau ada di pekerjaan yang sulit, yang tidak mudah. Tetap setia. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Percayalah, Tuhan siapkan pekerjaan yang lebih baik, berkat yang lebih baik, masa depan yang lebih baik buat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini Tuhan sampaikan buat kami, untuk kami boleh belajar mengikuti jejak-jejak Kristus. Ajar kami untuk memahami panggilan hidup kami. Kami bukan hanya percaya, tapi kami mau belajar mengikuti Engkau menderita bagi Kristus. Jadikan kami hati yang memiliki hati sebagai seorang hamba. Hamba yang tunduk, hamba yang taat, hamba yang sabar, yang rela menderita, yang mau melayani. Bukan untuk dilayani, tapi kami mau melakukan bahagian kami, sehingga Engkau dimuliakan atas hidup kami. Kami tahu lawatan Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami yang datang pagi hari ini. Semua kami dilawat, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dimotivasi untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami mau belajar untuk melihat setiap jejak Tuhan, sehingga kami boleh ada di jejak-Mu Tuhan, sampai mahkota kemuliaan janji Tuhan digenapi atas kami. Kami terima firman di dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Yakin dan percaya semua diberkati, amin. Saya ingin melihat wajah-wajah yang bersuka cita dan diberkati. Silakan pandang kiri kanan saudara di tempat ini. Luar biasa dahsyat. Jemaat yang diberkati, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, yakin dan percaya juga jemaat di rumah yang mengikuti ibadah ini secara langsung diberkati dahsyat juga luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami mengucapkan terima kasih Pastor Benny, Bapak Gembala kita yang sungguh mengasihi kita jemaat di tempat ini, yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap pribadi kita yang saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk kita saat ini diingatkan, untuk kita boleh mengikuti apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mengikuti teladan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini. Bahwa kita harus memahami apa panggilan kita sebagai orang percaya, amin. Dan juga kita boleh menjadi seorang hamba yang boleh terus mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan boleh melayani. Apapun yang terjadi, yakin dan percaya Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan ya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya juga
jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama memberkati tempat gereja kita ada di tempat ini. Mari kita persiapkan persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin Tuhan, dan digenapi dalam hidup setiap pribadi jemaat di GKRI Berea. Untuk kami boleh dibangun kembali komitmen kami Tuhan. Untuk kami boleh mengikuti jejak teladan Engkau selama ada di dunia saat Engkau ada ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami untuk kami boleh terus memahami. Untuk kami boleh menjadi panggilan hidup kami sebagai orang percaya Tuhan. Dan kami boleh menjadi seorang hamba yang boleh tetap setia mengiringi Engkau, tetap melayani Engkau Tuhan. Apapun yang saat ini terjadi, kami percaya Engkau yang akan memampukan semuanya itu. Kami berdoa buat gembala kami, Tuhan pakai kehidupan pelayanan yang lebih dahsyat luar biasa lagi Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa, kami berterima kasih untuk setiap pemulihan, progres pemulihan bagi kesehatannya Tuhan. Kami percaya pemulihan yang sempurna Tuhan nyatakan bagi Bapak Gembala dalam bagian syarafnya Tuhan, mulut, bibir, matanya Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, Kairos Engkau segera dinyatakan Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar umat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Dan para pengelola keuangan gereja, Tuhan memberikan hikmat, kemampuan untuk mereka boleh mengelola setiap berkat yang Kau percayakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Silakan. Jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara langsung dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Bapak Ibu di rumah masih bisa memberikan persembahan, silakan pindai kode kris yang saat ini ada melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja maupun ShopeePay. Persembahan juga bisa diberikan melalui MBCA atau M-Banking, maksud saya M-Banking transfer ke rekening di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99 456. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Haleluya. Ya, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini, baik melalui kolektan, persembahan-persembahan khusus, juga persembahan-persembahan persepuluhan yang telah diberikan di tempat ini. Untuk itu, dari bendahara sudah dilaporkan keuangan gereja posisi bulan Februari 2024 di grup info GKRI Berea. Silakan sidang jemaat yang selama bulan Februari memberikan persembahan bisa melakukan cross check apabila terjadi kekeliruan dalam pencatatan nominal maupun hal lainnya. Silakan segera menghubungi bendahara di tempat ini untuk kemudian dilakukan koreksi ya. Bagi jemaat Tuhan yang masih memerlukan kode persembahan setelah ibadah selesai bisa memintanya kepada bendahara di tempat ini ya. Jadi biar kode persembahan itu biar tidak tertukar ya Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu memberikan persembahan tidak dikasih kode itu misalkan N dan N gitu kan. Cuma NN itu takutnya ada jumlah nominal yang sama dan Bapak Ibu bingung. Itu persembahan saya atau bukan gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu memiliki kode persembahan khusus, dipastikan itu adalah persembahan yang Bapak Ibu berikan di tempat ini. Amin. Dan itu memudahkan bendahara kalau ada terjadi kekeliruan sekali lagi. Ya, sekali lagi terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Berikut kami sampaikan kegiatan GKRI Berea 1 pekan mendatang. Dimulai hari Selasa dan Jumat pagi pukul 5 pagi itu ada mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini. Langsung melalui Facebook ya, ID Benyamin Lumondo, silakan Bapak Ibu bisa bergabung di hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi untuk kita boleh berdoa bersama-sama mesbah doa pagi. Hari Selasa itu juga kita ada kegiatan doa dan puasa. Kita akan berdoa untuk setiap para pemimpin rohani kita di GKRI, dari Dewan Apostolik,
pimpinan sinode, korwila, pastor, asisten pastor, pengurus gereja, dan semua jemaat GKRI se-Indonesia. Kita juga akan mendoakan tetap bangsa dan negara Indonesia, juga setiap pelayanan-pelayanan Tuhan di GKRI Berea ya. Kemudian hari Jumat ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Ya, mengundang setiap jemaat hari Jumat mendatang pukul 7 malam sama-sama datang di gereja. Kerabat minggu ini akan diisi oleh Bapak Gembala, kelas pemuridan. Kita akan terus lagi belajar menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Ya, hari Jumat pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada ibadah gabungan Komisi pria dan Komisi Perempuan, Aras Ministry dan Deborah Ministry ya. Dimulai pukul 3:30 sore. Mengundang tidak hanya yang sudah menikah ya. Kita setiap perempuan, setiap pria di tempat ini, mari kita datang bersama-sama di ibadah gabungan kaum pria dan kaum perempuan hari Sabtu pukul 3:30 sore. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan kelas musik. Begitu juga pukul 5 sore hari Sabtu mendatang ada ibadah remaja dan pemuda di tempat ini, Be Generation ya. Mengundang juga setiap kaum muda di tempat ini, mari sama-sama hadir di gereja untuk boleh bersekutu bersama-sama di kaum muda ya. Kemudian minggu depan ibadah tetap berjalan luar biasa, akan tetap dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Benyamin Lumbondo dengan tema bersukacita dalam penderitaan Kristus hari Minggu depan ya. Kemudian dukung dan doakan juga di bulan ini kita akan mengadakan baptisan air pada tanggal 23 Maret 2024. Puji Tuhan ada 2 anak muda yang boleh mengambil bagian dalam baptisan air ini. Mari kita sidang jemaat dukung orang-orang muda ini, mereka boleh berkomitmen, Tuhan perteguhkan panggilannya bahwa mereka boleh mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Dan tadi kita dengar Bapak Gembala, apabila kita takut akan Tuhan, masa depan yang gilang gemilang bagian kita semua. Puji Tuhan, hari itu tanggal 23 Maret 2024, tolong dukung doanya ya. Kemudian hal lainnya juga itu ibadah Padang, doakan juga pada tanggal 29 Maret 2024 ya. Hari Jumat itu tanggal merah, libur nasional, mengundang kami berharap panitia yang sudah dibentuk mengharapkan kehadiran, keikutsertaan semua jemaat di tempat ini untuk kita boleh sama-sama mengikuti ibadah Padang ya. Puji Tuhan, tim akomodasi dan transportasi dibantu Bapak Gembala beberapa minggu lalu sudah mendapatkan tempat yang sangat luar biasa, cukup representatif untuk kita boleh melakukan ibadah Padang nanti ya. Fotonya belum ada. Ya, tempatnya itu jadi lupa karena fotonya telat. MT Highland Resort ya, di Ciwidey ya Bapak Ibu, itu di Ciwidey, MT Highland Resort itu di seberangnya Kawah Putih. Nanti kita akan sama-sama berangkat. Kemarin kita sudah informasi juga bahwa untuk masuk ke wahana tersebut, ke tempat tersebut, itu sebesar 25.000 dan kita panitia sudah mengkalkulasi berapa kita yang harus dikeluarkan beban biaya per orang untuk acara ibadah Padang. Termasuk nanti ya tim konsumsi dari ibadah Padang juga sudah saya dengar sudah mulai mempersiapkan menu gitu ya, juga snack dan lain sebagainya. Pokoknya luar biasa dahsyat ibadah Padang tahun ini itu sudah dikalkulasikan sebesar kurang lebih per orang 100.000, tapi puji Tuhan luar biasa oleh karena kemurahan Tuhan, jemaat di tempat ini hanya dibebankan biaya sebesar Rp20.000. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ya, Rp20.000, silakan Bapak Ibu bisa langsung mendaftar untuk mengikuti ibadah Padang pada tanggal 29 Maret nanti kepada Bendahara Ibadah Padang, kepada Ibu Indra Rutianti ya. Silakan daftar, dan kalau mau langsung bayar 20.000 silakan juga dengan sukacita, Bendahara akan menerimanya ya. 20.000 tiket masuknya aja 25.000 Bapak, luar biasa ya. Kita hanya dibebankan 20.000 mendapatkan makan siang dan lain sebagainya, dan lebih luar biasa dahsyat lagi kita akan mendapati berkat firman Tuhan yang dahsyat luar biasa melalui ibadah Padang. Ya, kalau Bapak Ibu mengalami kendala dan lain hal apapun juga silahkan tetap kami membuka diri untuk boleh sama-sama kita sharing ya. Nanti menghubungi bendahara
ataupun Ketua Ibadah Padang Ibu Dema maupun Bapak Yohanes Hari ya. Nanti kita boleh sama-sama pikirkan. Ya, itu Ibadah Padang 29 Maret, tolong kosongkan agenda Bapak Ibu. Kemudian mewakili Gembala Pengurus, kami juga mengucapkan selamat menyongsong ulang tahun buat saudara kita Bro Jason Marcel yang akan berulang tahun besok ya, tanggal 11 Maret 2024. Tuhan Yesus memberkati Bro Jason ya, apapun yang dilakukan dan dikerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil, pekerjaan diberkati, masa depan gilang gemilang Tuhan telah siapkan. Dan Bro Jason boleh menjadi berkat bagi kita semua di tempat ini. Dalam pelayanan apapun juga diberkati ya. Itu kegiatan kita sepanjang bulan Maret mendatang ya. Kemudian ada juga perlu juga jemaat ketahui dan kami sampaikan, tolong dukung dan doakan juga pertemuan Dewan Apostolik, pimpinan Sinode dan Korwila GKRI seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 Maret mendatang ya, lusa ya. Itu yang akan dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita berdoa biarlah melalui pertemuan Dewan Apostolik, pimpinan Sinode dan seluruh Korwila GKRI se-Indonesia di Balikpapan nanti Tuhan berkarya, Tuhan nyatakan visi misi lebih dahsyat lagi. Dan GKRI boleh semakin dipakai Tuhan, dahsyat, luar biasa. Kemudian juga pada tanggal 19 Maret 2024, hari Selasa itu kita ada ibadah misi gabungan ya, yang akan dilaksanakan di GKRI Mahkota Kemuliaan pukul 6:30 malam hari Selasa 19 Maret mendatang. Itu kita ada ibadah misi bersama misionaris dari Australia ya, Pastor Benny ya. Mari kita sama-sama datang, kemudian dukung dan doakan juga bulan depan tanggal 25 April itu ada hari ulang tahun dan Paskah Nasional GKRI yang akan dilaksanakan di GKRI Revival Center Kelapa Gading Jakarta ya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita doakan apa yang menjadi agenda pelayanan kita khususnya di GKRI juga secara nasional untuk pelayanan GKRI secara nasional ya. Hal lain kami juga menghimbau kepada setiap jemaat di tempat ini apabila sebelum dan sesudah pulang gereja untuk tidak berkerumun di depan di jalan gereja ya, kita menjaga tetap ketertiban ya. Apabila saudara Bapak Ibu masih kangen, boleh sama-sama kita ngobrol di teras gereja saja ya, jangan di pinggir jalan, jangan di parkiran, biar lalu lintasnya boleh terjaga senantiasa. Amin. Ya, demikian yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Hendra. Mungkin saya ingin sampaikan, tolong doakan. Jadi kita akan baptisan itu tanggal 23 bukan hanya 2 orang, 2 pemuda. Tapi kami kemarin bersama ibu melayani satu keluarga. Dan hari ini karena mereka adalah bekerja di bekerja jualan nasi kuning. Jadi kalau mereka bergumul untuk itu, jadi mereka tanggal 23 akan dibaptis juga bersama-sama. Kita doakan mereka akan terus dilayani di tempat ini karena ini keluarga, sepasang suami istri, dan nanti akan terus dilayani orang baru. Kita sungguh-sungguh Tuhan doakan, Tuhan tambah-tambahkan Tuhan besar itu terjadi di tempat ini, amin. Dan sekali lagi saudaraku doakan, karena memang kita banyak yang harus kita kerjakan di minggu-minggu ini secara khusus. Nanti mungkin dari tim Ibadah Padang ada rapat hari ini atau tidak? Oh, minggu depan. Oke. Puji Tuhan. Jadi saudara, tolong segera daftar karena memang kalau tidak daftar nanti panitia kesulitan untuk konsumsinya juga harus di booking dari sekarang karena ini bulan puasa, jadi harus di booking lebih awal supaya mempersiapkan karena warung-warung kan nggak semuanya terbuka. Jadi kalau dari sekarang kita booking nggak mahal kok, cuma 20.000 saja kita bisa ikut bersama-sama. Amin. Lalu hari ini besok ya ulang tahun ya, doakan Jason besok akan ke Pekanbaru 2 minggu. Jadi ulang tahun berangkat ke Pekanbaru. Ada tugas pekerjaan. Tuhan berkati. Juga doakan Ma Esther hari ini baru jatuh ya Pak Esther ya.
baru jatuh doakan supaya Tuhan kasih kesehatan, kekuatan, supaya Tuhan pulihkan semuanya. Amin. Ya, kita mungkin berdiri bersama-sama, kita bersyukur, dan kali kita mau mengangkat pujian. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tuhan, ku percaya kebangkitan Allah dalam kita, ku percaya dalam nama. I believe in Tuhan. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. All God is three in one. I believe in the restoration that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu, kami percaya kepada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah mengasihi kami dan memberikan teladan, menderita buat kami, menyelamatkan kami, menyatakan kasih-Nya buat kami, sehingga kami menjadi milik-milik-Mu. Kami adalah tebusan-Mu Tuhan, dan kami mau terus belajar, meresponi apa yang menjadi rancangan-Mu, mengikuti jejak-Mu Tuhan, mengikut Tuhan seumur hidup kami. Ini doa dan kerinduan kami. Kau memberkati semua umat-Mu yang datang pagi hari ini. Kami percaya tidak terkecuali semuanya dilawat, semua diberkati oleh Tuhan. Biar firman-Mu memotivasi kami untuk semakin kami bersemangat mengiring Engkau, mengikut Engkau, melayani Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, tapi kami tahu di balik tantangan ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan buat kami. Pagi hari ini juga kami berdoa, ada di antara kami orang muda yang berulang tahun, saudara kami Jason. Tuhan memberkati di umur yang bertambah, berkati pekerjaannya. Secara khusus kami mendengar dalam 2 minggu ke depan dia ada tugas ke Pekanbaru Riau. Tuhan berkati, dimanapun dia berada, berkat-Mu, kesetiaan-Mu, janji-Mu nyata buat Jason Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu di masa mudanya, berkat-Mu dalam pelayanannya, Tuhan memberkati lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami ingat hari ini untuk Maester Tuhan yang baru saja kami mendengar jatuh. Tuhan, tolong jamah, Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, pulihkan dia di masa tuanya. Maester boleh menikmati anugerah Tuhan, untuk terus Maester diberikan kesiapan hati untuk semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan sampai masa tua Maester tetap Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan tetap dia punya iman yang penuh kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Juga kami ingat untuk Abah Hari dan umat ini Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin atas setiap kami. Engkau memberkati sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan rumah tangga, usaha kami. Kami tahu Engkau Allah yang sedia menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau terus melakukan bagian kami, dan kami tahu bagian-Mu akan menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kasih setia Tuhan terus nyata buat kami. Sedang kasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah janji dan berkat Tuhan. Umat Tuhan milik Tuhan, pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya engkau diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati, adonanmu diberkati, keluargamu diberkati, kesehatanmu diberkati, anak-anakmu diberkati, masa depanmu diberkati, kuliah sekolahmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau sentuh, kau kerjakan diberkati dalam nama Yesus. Terutama kehidupan rohanimu diberkati oleh Tuhan, sehingga semakin Tuhan dimuliakan atas hidupmu,
atas pelayananmu, atas keluargamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat dan janji Tuhan di dalam nama Yesus. Kami semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.